Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Ayu Putri Anita dengan NPM 20106310500064. Saya dari kelas 3C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Perbasa Karawang. Sebelumnya, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mencangkup tentang konsep dasar, kebijakan, dan implementasi. Yuk langsung aja kita simak videonya, let's go! Oke, kita masuk yang pertama tentang konsep dasar, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kalian penasaran gak sih apa arti dari pengelolaan, tenaga pendidik, serta tenaga kependidikan? Yuk kita bahas satu persatu. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan peng dan akhiran an sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, peraturan. Sedangkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan itu diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan, yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pembimbing belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sendiri merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia yang potensial serta berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, setelah kalian tahu pengertiannya, selanjutnya ada tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk pendidik diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, yaitu sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sebagai pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Lalu adapun tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara umum ialah: 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Yang kedua, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta aktivitas latihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, mengembangkan praktek manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan tenaga kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, menciptakan iklim kerja yang harmonis. Selanjutnya, tentang landasan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, nah, untuk tenaga pendidik dan kependidikan diatur pada pasal 20 hingga pasal 24. Pada pasal 20 berisikan 5 poin penting untuk tenaga pendidikan, diantaranya sebagai berikut. Dan untuk tenaga kependidikan selain pendidik diatur pada pasal 23 yang berisikan sebagai berikut. Lalu, apa saja yang menjadi cakupan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan? Nah, menurut Samsul Hadi 2008 yaitu perencanaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah. Yang kedua, pengadaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah. Yang keempat, promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah. Yang kelima, pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sekolah.
Yang keenam, kompensasi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah. Yang ketujuh, sekaligus terakhir, yaitu penilaian pegawai pendidik dan tenaga kependidikan sekolah. Nah, semua itu tuh perlu dilakukan dengan baik dan benar agar tujuan yang diharapkan tercapai, yaitu tersedianya tenaga-tenaga kependidikan yang diperlukan dengan kualifikasi dan kemampuan sesuai serta dapat melaksanakan pekerjaan dengan efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah implementasi kinerja tenaga pendidik dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Dalam implementasi ini, kami melakukan observasi di MTS Anur Kelapa-Nunggal dengan profil objek seperti berikut. Metode yang kami gunakan adalah wawancara dengan Bapak Muhammad Nur Zubaidi, SPDI. Beliau merupakan wakil madrasah bidang kurikulum di MTS Anur Kelapa-Nunggal. Berikut merupakan hasil wawancara singkat berupa audio dengan Bapak Muhammad Nur Zubaidi, SPDI. Untuk MTS Anur, karena kita memang sudah menjadi MTS yang non pesantren, itu terbanyak di Kabupaten Bogor, maka secara otomatis dalam perekrutan guru pun kami harus mengutamakan istilahnya linearnya ijazah dengan mata pelajaran yang diajarkan. Artinya bahwa kalau seorang itu dipinta untuk mengajar bahasa Indonesia, berarti lulusan perguruan tinggi berbasis atau jurusannya bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah untuk MTS Anur sendiri 99% sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Artinya guru bahasa Indonesia, sarjana bahasa Indonesia, guru matematika, sarjana matematika, guru agama, ya sarjana pendidikan agama Islam. Sehingga sertifikasi itu kenapa masih sangat dibutuhkan, karena untuk membantu guru yang tentu fungsinya biar guru ya secara ini diakomodasi oleh pemerintah. Kami pihak sekolah dan sebagai pendidik, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kependidikan, ya sekolah selalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Satu contoh, bukan lembaga atau bekerja sama dengan PGRI untuk MGMP, terus antar mata pelajaran yang lainnya. Karena kalau tidak ditopang dengan ini, bahkan sekolah kami pun menjadi salah satu pengurus di mana ada kegiatan MGMP, tidak hanya yang bernuansa keagamaan, tapi pendidikan-pendidikan umum pun. Terus kita jalan bagaimana MGMP bisa maju sehingga guru tidak hanya ada di sekolah, tidak tahu informasi dari luar, maka dengan MGMP itu kan ada pengalaman-pengalaman yang didapat. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat kami simpulkan bahwa MTS Anur Kelapa-Nunggal ini sudah melakukan pengelolaan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya dengan baik, di mana ada tahap perencanaan yang sudah dirancang untuk sebuah perekrutan tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya. Adapun dalam manajemen tenaga pendidik dan kependidikannya, pegawai akan terlebih dahulu dilakukan analisis pekerjaan atau job analisis dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan. Tak hanya itu, adapun upaya sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga pendidiknya sangat penting dan harus diperhatikan. Seperti upaya yang dilakukan oleh MTS Anur Kelapa-Nunggal ini untuk selalu bekerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya dalam forum MGMP. MGMP merupakan musyawarah guru mata pelajaran, yaitu wadah bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Kesimpulan bisa saya sampaikan pada materi pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah dengan pengelolaan yang baik dan sistematis, pendidik dan tenaga pendidikan diharapkan dapat menciptakan sinergi karena memiliki peran dan tugas yang saling mendukung. Pembinaan dan pengembangan sudah menjadi bagian dari manajemen perencanaan staf pengajar. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan melalui berbagai program aksi yang diselenggarakan oleh sekolah. Urgensi dan strategi pembentukan karakter bangsa dan peningkatan kualitas daya manusia khususnya di lembaga pendidikan. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan. Thank you for watching this video. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.